Secara Soleh selaku kepala sekolah bidang kurikulum memimpin nyerap mingguan Oke. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Mohon maaf sebentar, saya hidupkan videonya dulu nih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan Pak Firdaus sebagai pembawa acara kita pada hari ini, teman-teman yang sudah hadir ya, Miss Yes, Miss Dita, Miss Tia, Miss Ani, juga ini Miss Prita ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Bapak dan Ibu untuk berkoordinasi kegiatan SMP Islam Alhamdulillah pada minggu ini. Baiklah. Mungkin tadi saya menginfokan kepada teman-teman bahwa rapat hari ini sebenarnya dilaksanakannya kemarin ya, karena kemarin ada kegiatan rapat akhir tahun koperasi ya, sayang katanya kalau dilewatkan kita geser ke hari Jumat ya. Tolong juga minta teman-teman mengingatkan yang lainnya yang belum bergabung, silakan segera bergabung. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ya. Untuk yang pertama yaitu mengenai AKM. Sebenarnya kenapa saya membawa atau mengangkat isu ya AKM untuk diperbincangkan pada siang hari ini terkait dengan sebentar lagi kita akan melakukan penilaian tengah semester 2 ya, walaupun agak terlambat ya. Tapi sayang kalau dilewat tuh. Yang kemungkinan besar kalau bisa nih ya, semester ini mulai ada dua soal yang mengandung AKM. Nah, jadi disosialisasikan dulu kepada teman-teman nih seperti apa sih AKM ya. Baiklah, mohon perhatiannya juga. Saya akan mensosialisasikan mengenai AKM di sini. Mungkin setelah ini baru nanti ada Pak Swan, ada Miss Sulis ya, teman-teman. Oke, ternyata Pak Swan sudah hadir. Assalamualaikum Pak Swan. Assalamualaikum. Ini mau. Tapi saya sambil di jalan ini. Oke, nggak apa-apa. Baiklah Pak Swan. Oke ya. Oke, mohon maaf teman-teman sebentar. Sebentar, saya buka filenya dulu ya. Ini ada yang suara-suara apa ya? Mohon Bapak dan Ibu mic-nya di mute sendiri dulu ya. Jadi kalau ada yang masih terbuka mic-nya, mohon di mute terlebih secara mandiri lah bahasanya gitu. Oke, Dos. Ya. Coba dicari videonya siapa nih yang aktif mic-nya nih? Siapa yang aktif mic-nya? Mohon di mute terlebih dahulu. Medina. Oke, di mute nggak apa-apa, di mute. Oke, makasih Pak Firdaus. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita kalau berbicara AKM, kita tentu akan ingin tahu apa sih implikasinya pada pembelajaran. Nah, singkat saja ya, AKM adalah asesmen kompetensi minimum yang masuk dalam ranahnya asesmen nasional yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Ini bukan menggantikan ujian nasional, tetapi meniadakan ujian nasional, ya. Dan dia mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang salah satunya adalah komponennya AKM, asesmen kompetensi minimum, ya. Di mana asesmen nasional itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, 3 komponen ini akan mengukur mutu pendidikan. Kalau kemarin ukuran mutu pendidikan itu lebih ke arah nilai melalui 4 pelajaran, ya, Mas Menteri menginginkan penilaian itu menyeluruh, tidak melalui mata pelajaran, tetapi
melalui kompetensi siswa, kemudian karakter siswa, dan sekolah. Ketiganya digabung menjadi asesmen nasional untuk menentukan mutu pendidikan, baik secara nasional, provinsi, kota, maupun tingkat sekolah. Gitu. Ya. Dan lingkupnya, kalau di lingkup asesmen nasional ada AKM. AKM ini mengukur ke kompetensi literasi dan numerasi, yang diuji adalah siswa. Dan survei karakter pun demikian. Nanti siswa akan diberikan kuesioner untuk diisi, ya, untuk mengukur karakter yang diinginkan, yaitu pelajar Pancasila, gitu. Nah, kemudian ada yang namanya survei lingkungan belajar. Nah, ini survei lingkungan belajar ini akan melihat aspek model sekolah efektif, dan yang disurvei atau ya melalui kuesioner adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Tuh, ya. Nah, asesmen nasional ini akan diterapkan pada kelas 5, 8, dan 11. Kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Tuh. Oke. Berbicara AKM sendiri, saya singkat AKM saja ya. Ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Pak Firdaus, mohon maaf, yang kelihatan preminya kuning-kuning, di-mute dulu. Siapa ya? Pak Irfan nih. Ya, oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Untuk AKM sendiri yang tadi saya bilang merupakan bagian dari asesmen nasional, ini ada 2 kompetensi, yaitu tadi literasi membaca dan numerasi. Tuh. Nah, di sini kalau kita konsep literasi di sini adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Sedangkan numerasi sendiri adalah konsep, prosedur, dan fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Ini konsep dari AKM ya, literasi dan numerasi. Tujuannya sendiri di sini dalam pembelajaran ini ada 3 komponen penting, yaitu kurikulum. Ini kurikulum mencakup apa yang ingin dicapai, kemudian pembelajaran yaitu proses untuk mencapai tujuan kurikulum, dan asesmen atau alat untuk mengukur ketercapaian tujuan yang ingin dicapai. Nah, asesmen sendiri dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Contohnya misalkan kita memiliki kompetensi karakter ya, karakter disiplin. Nah, karakter disiplin yang kita harapkan seperti apa? Nanti ada asesmennya. Gitu. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Kalau dibuat grafis seperti ini ya. Jadi ada konten mata pelajaran. Konten mata pelajaran ini dibangun untuk membangun kompetensi yang mendasar, yaitu literasi membaca dan numerasi. Kemudian ketika anak sudah menguasai ini, dia diharapkan untuk menguasai konten. Jadi bolak-balik. Kalau sekarang kita mungkin hanya mengejar konten, isi, ya. Oke, selanjutnya ini adalah komponen AKM, di mana ada konten. Di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan ya. Di sini ada konten literasi membaca. Ada 2 teks, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian ada konten numerasi, di sini ada bilangan, ya, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, proses kognitifnya bagaimana? Di literasi, proses kognitifnya anak anak memahami, misalkan
anak menemukan informasi. Di sini bisa mencari, mengakses, serta menemukan informasi yang tersurat. Ini yang tersurat. Kemudian ada interpretasi dan integrasi. Serta yang terakhir evaluasi dan refleksi. Di bagian numerasi, proses kognitifnya adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, seperti ini. Konteksnya ya, ini digunakan secara personal yang berkaitan dengan kepentingan diri kita secara pribadi, ya, kemampuan ini ya, kompetensi menemukan informasi, bisa konteksnya bisa untuk personal atau pribadi, bisa dalam kegiatan sosial budaya, juga saintifik. Nah, pengetahuan. Dan dalam bidang numerasi, konteksnya secara personal ini berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, kemudian juga dalam sosial budaya, dan saintifik. Di sini sama ya konteksnya. Kalau untuk konteks tujuannya sama. Prosesnya yang sedikit berbeda, di mana informasi ya ada interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kalau di numerasi itu ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Lanjut ya. Nah, saya singkat Bapak dan Ibu, kalau tadi konsep mengenai AKM, ya AN, asesmen nasional, dan AKM, ini saya berikan sedikit contoh soal. Nanti kan pertanyaannya bagaimana sih contoh soal membuat soal AKM. Sebenarnya banyak sekali informasi yang bisa didapat atau contoh soal yang bisa didapat yang Bapak Ibu bisa cari. Salah satunya adalah Pusmenjar Dekdikbud ya. Ini contohnya Bapak dan Ibu bisa dilihat ya. Nah, contoh sebelum saya lanjut ke contoh dalam asesmen bukan asesmen ya. Asesmen kompetensi minimum, bentuk contoh soalnya, maaf, ini ada objektif, yaitu pilihan ganda, hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, jawaban lebih dari satu yang benar. Menjodohkan, dan ada esai atau ini non-objektif. Nah, ini langsung saja Bapak dan Ibu, kita latihan ya. Sebentar kita latihan. Ini. Balik lagi sebentar ya. Nih, di sini ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini termasuk Pak Firdaus nanti nih ya Pak Firdaus, mohon nanti jawabannya dikonfirmasi ya. Dibaca baik-baik teks ini kita latihan ya. Kita latihan salah satu soal asesmen kompetensi minimum, pilihan ganda kompleks. Ini disediakan teks informasi seperti ini. Monggo dibaca silakan. Saya berikan waktu sebentar ya, karena di akhir ini akan ada jawaban yang harus kita pilih. Nanti kita tanya Pak Firdaus, mana jawaban yang betul. Tuh. Ini adalah literasi membaca ya. Ini teks informasi. Gimana Bapak dan Ibu, sudah selesai membacanya? Kalau sudah diiyakan sudah, nanti akan saya tampilkan pertanyaannya. Udah. Gitu. Udah ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini pertanyaannya. Nanti saya mau minta jawaban satu atau dua orang yang untuk mengkonfirmasi ini. Jadi siap-siap ketika ditanya apa jawabannya nih. Gitu. Ini tidak ada kata betul dan salah Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan menilai betul dan salah. Kita lihat ini pertanyaannya. Kolom S, ya, beri klik pada kolom S jika pernyataan salah dan B jika pernyataan
benar menurut teks tersebut. Nah, di sini ya, ini mengenai Katrin Johnson. Saya pilih orangnya Bapak dan Ibu ya, ini kita simulasi saja ya. Oke, sebentar saya cari dulu nih ya. Oke. Nah, ini ada kita pilih sebentar ya, dicari paling bawah yang kameranya mati aja nih ya, kita pilih ya. Kok kayak yang kita siswa apa soalnya? Iya, gitu Bang. Yang kameranya mati Miss gitu ya? Miss Debbie Fitriani, kameranya mati nih ya. Silakan jawabannya Miss Debbie. Bagian mana yang akan diklik? Pencipta komputer, Miss Debbie, assalamualaikum. Miss Debbie, assalamualaikum. Oke, Miss Debbie. Lagi Ternyata, makan seblak ya. Oke, kayaknya makan seblak. Ini cara ampuh mengetes siswa ya. Apakah dia stay tune di depan layar atau tidak nih? Oke, kita pindah lagi deh ke SMP I9B Imam Bonjol. SMP Imam Bonjol. Assalamualaikum. Yo. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Miss Ai, silakan. Iya, Pak. Ya, pencipta komputer betul atau salah? Katrin Johnson layak disebut Bapak tadi sebagai. tulisannya kecil-kecil banget, Pak. Coba di zoom. Masa ini pakai HP, Pak? Ya, bisa di zoom kan pakai HP kan? Coba. Bisa di zoom, coba aja. Enggak, yang sebelumnya, Bapak. Itu tadi tulisannya kecil-kecil banget. Dijawab aja Bu, bener apa Dijawab, salah? dijawab aja tuh kata Pak Yang Bambang tuh. sebelumnya. Oh, benar apa salah aja ya? Yo. Jadi berarti balik lagi, Pak. Kalau mau saya jawab. Gak apa-apa, jawab aja. Jawab aja. Benar, benar. Nah, Pak Edos, Oh, ini gimana cuma jawab jawabannya? aja ya? Jawab. Pak Edos, gimana? Konfirmasi. Ya. Benar. Benar. Pencipta komputer. Ya, dia menerapkan sistem informasi dengan IBM tahun 1962 kalau nggak salah. Oke. Kamu Kemudian pasti punya teksnya, ya. Idos ya. Yang kedua, Miss Ani Istiani. Aduh. Mohon maaf teman-teman yang mic-nya hidup untuk di-mute sebentar agar tidak tumpang tindih. Miss Hani, assalamualaikum. Miss Hani, assalamualaikum. Oke. Oke ya, Miss Hani mungkin makan seblak juga Pak Firdaus. Miss Devi, assalamualaikum. Miss Ida nih, Miss Idatul Fitri, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Soleh. Pejuang gender, betul atau salah? Bentar Pak. Aduh, yang lain dulu Pak, ini sambil ngomong anak sakit ini. Ketawa dulu deh. Coba betul atau salah aja, kira-kira. Oh, pejuang gender. Is that true? True. Edos, True apa sih? betul. Apa salah? Ya, benar, True. benar. Benar. Apakah Benar, terdapat pejuang bacaan pejuang gender di situ? Di situ tidak ada pejuang gender, tapi secara Suruh jawab. tersirat di situ mengatakan bahwa Katrin Johnson dia merupakan tokoh wanita kulit hitam Amerika Afro yang menjadi tokoh antariksawan di NASA, yang bekerja di NASA, wanita, bukan hanya laki-laki tapi wanita dia itu. Ini Pak Firdaus yang jawab ya, bukan saya ya. Kalau yang ketiga Pak Firdaus silakan. Kira-kira Yang ketiga, antariksawan juga benar karena dia bekerja juga di NASA. Terus pejuang perang salah. Dia bukan pejuang perang. tokoh kulit hitam. Tokoh kulit hitam benar karena dia merupakan wanita keturunan Afro Amerika. Nah, itu teman-teman salah satu contoh penerapan soal AKM. Jadi yang diuji adalah kemampuan siswa mencerna informasi. Gitu. Tadi Pak Firdaus sudah jelas-jelas. Misalkan Pak Firdaus bilang pejuang gender, ternyata kata Pak Firdaus tidak ada informasi tersurat tapi tersirat di situ. Seperti itu ya.
Nah, kita lihat lagi contoh yang matematika sekarang. Silakan Pak Irfan dan yang lainnya diperhatikan. Ini soal matematika nih. Numerasi bukan matematika ya. Nah, kita tanya Pak Irfan aja deh ya. Sama Miss Hani nih, biasanya nih. Pak Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimak ya. Berusaha. Saya langsung kasih jawabannya aja ya. Maksud saya pertanyaannya ya. Oke, setelah disediakan teks seperti ini ada konditenya ya. Jadi anak-anak memahami konditenya di sini. Ya. Sok kita lihat. Ini pertanyaannya. Waduh, nyerah. Waduh, nyerah. Apaan itu? Ya. Yang pakai HP sedih nih. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Jadi ada kata 1 are nih, kita harus terjemahkan dulu 1 are itu berapa. Iya, 1 are berapa? Udah lupa tuh. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Are dulu dicari itu, are apa? Are 100 meter, Pak Irfan. Apa? 100 meter. 100 meter. Ya bisa harusnya. Ya. Jadi jawabannya bisa kata Pak Irfan. Yang mana Pak Irfan? A atau B? Apa tuh? Karena cukup membutuhkan lahan 82. Kalau aku. Oke. Jawabannya memang tepat ya. Saya bukan guru matematik nih. Saya udah ngapa jawabannya Pak Irfan. Jawabannya betul A ya. Setelah dihitung tadi kondisinya harus dilihat di sini. Ternyata anak-anak harus perhatikan di sini nih. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga. Jadi dia tidak usah membuat kamar tidur asisten rumah tangga. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Berarti ini dibuat. Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Tinggal kita lihat kamar mandinya berapa ukurannya. Nih berarti ini 2 ya. Gitu. Nah, ini salah satu penerapannya. Jadi kalau dicari jawabannya betul kata Pak Irfan ya, karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Itu teman-teman. Ya. Nah, kalau tadi contoh soalnya sekaligus saya tunjukkan ke teman-teman ya. Ini ada hasil AKM-nya. Apa sih ya hasil AKM itu digunakan untuk, itu bahasanya ya. Untuk apa hasil AKM? Di sini ya. Nanti dari hasil AKM akan tergambar tingkat kompetensi siswa. Itu ya. Nah, tingkat kompetensi membacanya akan dibagi menjadi 4 level. Ada perlu intervensi khusus, ya, kompetensi dasar, siswa sudah cakap atau dia sudah mahir. Tuh, ini nanti setelah mereka mengerjakan AKM yang dilakukan secara random, sampel. Kalau kemarin kita dibilang 45 siswa dari satu sekolah yang kisaran sekian sampai sekian. Nah, nanti keluar ini hasilnya.
akan dilaporkan oleh si penyelenggara asesmen nasional gitu. Nah, pun demikian nanti dengan numerasi sama 4 level juga, 4 level kompetensi siswa. Ada siswa yang perlu intervensi khusus, ada siswa yang kompetensinya itu kemampuan kompetensi tingkat dasar atau penguasaannya ya, kemudian cakap dan mahir. Nah, ini adalah level kemampuan siswa berdasarkan AKM atau Asesmen Kompetensi Nasional yang tadi contoh soalnya sudah kita perlihatkan kita. Nah, kemudian dari sini maka lahir nanti akhirnya strategi pembelajaran. Gitu. Jadi setelah kita ketahui, oh ternyata untuk SMP Islam Al-Hamidiyah nih siswanya sebagian besar masih butuh intervensi khusus atau dasar atau mahir, cakap atau mahir. Nanti sekolah akan menentukan strategi pembelajarannya. Sama-sama teman-teman kita rancang strateginya seperti apa gitu. Ini saya contohkan yang dari IPS ya. Nah, ketika ketemu hasil yang tadi ya, di sini guru IPS akan menyajikan materi baru mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik tentang koperasi. Nah, akan dibagikan dalam pembelajaran ini, murid di tingkat perlu intervensi, dia belum mampu memahami isi bacaan, hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Maka guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain, seperti audio, visual, dan pendampingan khusus. Ini adalah strategi pembelajaran untuk murid yang hasil AKM-nya itu level perlu intervensi khusus. Kemudian bagaimana dengan yang dasar? Nah, di tingkat dasar, artinya murid telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Strateginya adalah murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh bagi si murid. Ini ya. Saya lanjut untuk murid tingkat cakap, artinya murid tersebut mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Strategi pembelajarannya dapat diberi pembelajaran mengidentifikasi kondisi lingkungan murid yang mengkaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Dan untuk murid tingkat mahir, di sini si murid mampu memahami isi bacaan dan merefleksikan kegunaan koperasi dari teks yang sudah diberikan. Dan guru di sini perlu melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi seperti itu. Ini adalah ya hasil ya. Ini adalah kalau tadi saya bacakan strategi pembelajarannya, dan AKM ini akan menilai model pembelajaran yang berbasis kompetensi. Nah, ada pembelajaran berbasis konten, ada pembelajaran berbasis kompetensi, di mana ada perbedaan-perbedaannya. Ya, tinggal kita tentukan sekarang nih diri kita masing-masing, apakah kita masih mengajar pembelajaran, memberikan pembelajaran berbasis konten atau kompetensi. Kalau di pembelajaran berbasis kompetensi, berpusat pada kebutuhan siswa. Ya, kalau konten ini berpusat pada materi pembelajaran. Jadi si siswa, siswa harus menguasai materi koperasi nih, maka kita berikan materi koperasi. Nah, kalau di sini si siswa sesuai dengan kebutuhannya. Tadi 4 level yang tadi, yang tingkat dasar, yang intervensi, dasar, mahir, dan cakap dan mahir, maaf. Nah, tinggal nanti di kelas, artinya memang implikasi kita mengajar itu adalah membagi perhatian menjadi 4 tingkatan. Ya, untuk yang intervensi, untuk yang
dasar, untuk yang cakap, dan untuk yang mahir, begitu. Kalau selama ini mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukannya ya, cuma kadang kita kurang kita belum mendapatkan hasil evaluasi yang seperti ini nih, ya. Artinya dari AKM kita hanya biasanya mendapatkan informasi untuk mengatur strategi belajar dari hasil PTS, UAS, dan sebagainya, seperti itu. Nah, teman-teman, itu ya yang bisa saya informasikan kepada teman-teman sedikit ya. Maaf, di sini saya bilang ini sedikit mengenai AKM. Jadi ada gambaran lah sedikit apa sih AKM itu, bagaimana sih ya pembelajarannya seperti apa ya. Jadi untuk tahun depan insya Allah kemungkinan besar kelas 7 yang sekarang itu akan mendapat tentang AKM. Kalau ditanya apakah perlu AKM anak-anak itu kita drilling, sebenarnya drilling itu kalau menurut sumber yang saya dengar ya, bukan yang dengar, sumber yang saya ikuti, karena saya kemarin baru ikut pelatihan, jadi kalau tiap malam nih, beberapa malam ini agak begadang untuk ikut pelatihan online, ya. Useless sebenarnya. Kenapa useless? Ini tergantung kemampuan si anak sebenarnya. Mungkin kalau untuk ujian nasional, karena yang di keterampilan dan pengetahuan, itu bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau untuk AKM, ini tergantung si pemahaman anak. Bagaimana dia memahami bacaan, bagaimana dia memahami narasinya. Jadi bisa dibilang useless, tapi ya apa-apa. Diberikan soal-soal seperti itu, nanti anak-anak terbiasa. Gitu. Artinya mereka sudah terbiasa untuk membaca soal dan mengatur strategi pembelajaran mereka sendiri. Nah, saya karena sebagian dari kita mungkin ya sedang membuat dalam proses pembuatan soal, saya menginginkan ada 1 atau 2 soal yang dalam bentuk AKM. Nanti kita tinggal mendahului kita mendahului kementerian lah untuk melihat. Nanti kita tandai soal AKM-nya, kita lihat prosentase atau kita analisa jawaban anak, ya. Jadi mohon teman-teman menyisipkan 1 atau 2, ya, atau ditentukan 2 saja deh ya, 2 soal AKM. Nah, untuk melihat atau contoh ya. Contoh-contoh soal AKM mungkin teman-teman akan bisa sebentar ya. Coba saya stop dulu share screen-nya di sini. Bentar ya. Untuk mencari contoh soal ya, sebentar. Saya berbagi layar kembali sebentar. Sebentar, ini oke. Nah, ini teman-teman tautan ya, contoh-contoh soal untuk asesmen kompetensi minimum. Di sini ada narasi, ada literasi fiksi, ada teks informasi. Kita ambilnya yang level 4 ya. Ini level 4 untuk kelas 7 dan 8. Kalau kita klik di sini, nanti akan keluar di sini ya. Ini menemukan informasi, di sini ada contoh soalnya 1 soal. Ini ada contoh 2 soal ya. Tinggal teman-teman lihat sendiri secara mandiri ya. Boleh inspirasi soalnya diambil dari sini. Gitu. Ini Mister, ini kan untuk soal bahasa Indonesia dan matematika, Mister. Bagaimana dengan yang lain? Nah, dengan yang lain bisa sebenarnya ini yang lain perlu biasanya memasukkan teks informasi, ya, teks informasi atau bahan bacaan. Nanti di bawahnya bisa digunakan untuk
membuat soal AKM. Dan ada yang pertama AKM yang digunakan AKM dengan multiple dan pilihan ganda ya. Pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Jadi ada dua. Nanti minta diajarin oleh Pak Irfan dan timnya bagaimana membuat soal pilihan ganda multiple atau ganda kompleks. 2 atau 3 yang betul. Siap Pak Irfan? What? Siap diminta bantuan untuk membuat pilihan ganda kompleks. Ya. Dan 3F ya. Oke, mungkin itu saja dari saya sebagai informasi buat teman-teman. Selebihnya nanti kita bisa diskusikan, boleh di sini kalau tidak cukup waktunya di hari-hari biasa. Dan saya juga menyarankan teman-teman yang punya jadwal FO, sok datang ke sekolah ya untuk koordinasi gitu ya. Entah dengan saya, entah dengan Pak Swan, dengan Misulis, insya Allah di setiap hari kita bergantian ada di sekolah. Jadi untuk koordinasi lebih mudah kalau Bapak dan Ibu datang ke sekolah di jadwalnya gitu. Misulis, mohon maaf. Misulis menyimak? Oke. Mohon diinformasikan Misulis sosialisasi yang di hari Selasa ya. Tentang apa, Pak? Yang tentang psikologi pembelajaran. Masih ingat? Oh ya. Ya, ada tugasnya kan ya? Iya, Siap diinformasikan ya. Nanti saya upload di sini, kalau enggak saya upload di grup SMP bahannya. Siap, misalnya dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.